Mbak Isyana, apakah ada pembahasan dukungan politik PSI di 2024 nanti dalam silaturahmi ini? Ya, Mas Egan, seperti yang tadi juga sudah disampaikan, pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat awal ya sebetulnya, bahwa ini adalah pertemuan formal pertama yang bersifat informal antara PDI Perjuangan dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dan tentunya kita harapkan untuk pertemuan di awal ini memang untuk mencairkan suasana dulu, untuk membuka komunikasi, menjalin komunikasi, dan diharapkan nantinya masih akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang dapat dilakukan antara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia. Ya, Mbak Isyana, apakah nanti di ujung dari safari politik ini PSI akan segera kemudian mengumumkan dukungan politiknya di tahun 2024? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari timeline KPU sendiri kan juga sudah tidak lama lagi ya Mas Egan, antara Ya. 19 Oktober sampai 25 Oktober masa pendaftaran Capres-Cawapres. Bisa jadi di antara tanggal-tanggal itulah kami akan menyampaikan bagaimana dukungan PSI untuk Hmm. capres dan cawapres. Karena kalau kita lihat saat ini, cawapresnya kan memang juga belum ditentukan dari Mhm. baik itu dari pasangan Ganjar ataupun pasangan Pak Prabowo gitu ya. Dan Hmm. Mhm. dan sementara itu kita juga melihat bahwa PSI harus melihat siapa yang akan menjadi cawapres dari masing-masing calon tadi, apakah Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Oke, Mas Gun-Gun, dari sinyal-sinyal politik, dari silaturahmi, dari pertemuan yang kemudian sedang dibangun oleh PSI ini, apakah memang sudah bisa dibaca ke arah mana dukungan dari PSI ini? Lebih condong ke arah yang mana, Mas Gun-Gun? Sudah bisa dibaca belum? Kalau saya lihat pergerakan dinamisnya itu kan eh, sebenarnya sudah terprediksi ya, tetapi kemudian selalu ada faktor X yang memengaruhi di injury times ya. Terutama dalam konteks ini kalau saya membaca Mas Egan, pergerakan PSI itu akan sangat ditentukan oleh bandul politik Pak Jokowi nanti di akhir ya. Makanya kemudian kalau soal komposisi misalnya siapa capres, cawapres, ya tentu kan posisi misalnya Pak Ganjar, Pak Prabowo itu masih dalam konteks hitungan bahwa proses menentukan pilihan itu kan PSI udah berkali-kali bilang tegak lurus pada Pak Jokowi gitu ya. Artinya memang akan sangat terpengaruh oleh kemana arah dukungan Pak Jokowi yang kemudian definitif. Saya lihat misalnya membangun komunikasi dan PDI Perjuangan juga belum tentu kemudian berakhir dengan kesepakatan bahwa silaturahim itu atau silaturahmi komunikasi politik dengan ragam kekuatan yang sekarang sedang di daftar pendek menentukan cawapres dalam proses kandidasi pasti akan dibangun. Mungkin juga akan ketemu dan Pak Prabowo ya Mbak Isyana ya atau dengan misalnya Partai Gerindra. Nah, ini tentu juga harus kita lihat nih. Maksud saya, kalau kecenderungan awal misalnya kita lihat PSI mengarah ke Pak Prabowo, itu juga menurut saya akan sangat ditentukan sekali lagi pada akhirnya oleh proses kemana langkah Pak Jokowi itu kemudian akhirnya berlaku. Saya sih menduga ya, ini tentu prediksi yang bisa salah. Bahwa ketika misalnya sekarang ada dua pilihan yang sebut aja line up all president men-nya itu Pak Prabowo dan Pak eh, Ganjar, ya sekarang ini kan kecenderungan PSI sebut aja misalnya lebih dekat dengan Pak Prabowo begitu ya. Tetapi kemudian komunikasi kan lagi intens nih, mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan ke jangkar-jangkar kekuatan real termasuk ke PSI. Kan tentu ini adalah persuasi, kan selalu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Bisa aja kemudian proses itu juga berujung di kesepakatan, artinya misalnya kongsi politik terbangun. Meskipun kalau saya lihat ya prediksi awal PSI mungkin akan jauh lebih mengarah ke kubu Pak Prabowo begitu. Mhm. Ya. Mbak Isyana, bagaimana kemudian cara dari PSI untuk menerjemahkan arah dukungan Pak Jokowi di Pilpres 2024? Apabila memang Jokowi, arah dukungan Jokowi ini yang kemudian menjadikan hal utama dalam menentukan arah dukungan PSI.
Ya, Mas Egan, tentu saja kita ketahui dalam politik segala sesuatu mungkin terjadi ya. Jadi arah dukungannya sendiri kita tentunya harus melihat salah satunya adalah cawapres dan tentu saja visi misi dari masing-masing pasangan capres dan cawapres tersebut. Dan berbagai hal juga terus kami lakukan, komunikasi politik terus dilakukan. Ada tentunya beragam faktor yang akan menentukan kira-kira siapa yang nantinya akan didukung oleh PSI. Tapi sampai saat ini memang kami belum bisa menjawab pertanyaan di manakah dukungan PSI akan berlabuh nantinya di 19 sampai 25 Oktober mendatang. Bisa jadi ke Pak Ganjar, bisa jadi ke Pak Prabowo, bisa jadi juga jomblo. Selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan, ada 3 opsi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh PSI. Dan kira-kira seperti apa yang paling pasti adalah untuk calon presiden di 2024 ini yang kami inginkan adalah keberlanjutan dari pembangunan-pembangunan yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, agar program-program Pak Jokowi dapat berlanjut dalam kepemimpinan presiden berikutnya. Itu yang terpenting bagi kami, Mas Eka. Baik, kita akan tunggu nanti hasil silaturahmi dari Kaisang Pangarep di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mbak Isyana, terima kasih Mas Gun Gun telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.